Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit Jakarta sore itu seolah sedang berduka. Awan kelabu menggantung rendah, mengirimkan rintik hujan yang menghantam kaca jendela taksi dengan ritme yang menyesakkan. Di kursi belakang, Alia duduk meringkuk. Wajahnya yang biasanya cerah kini sepucat kertas. Tangannya yang gemetar menggenggam erat sebuah amplop coklat berlogo rumah sakit ternama. Di dalam amplop itu, terdapat selembar kertas yang terasa lebih berat dari beton. Diagnosa dokter terus terngiang di kepalanya seperti kaset rusak. Gagal ginjal kronis stadium awal, disertai komplikasi autoimun. Ibu Alia, kita harus segera memulai jadwal dialisis dan pengobatan intensif. Tubuh Anda sangat lemah. Suara dokter tadi siang kembali terngiang. Alia memejamkan mata, membiarkan setetes air mata jatuh membasahi pipinya yang tirus. Reno, batinnya. Hanya nama suaminya yang muncul di benaknya saat ini. Dia butuh pelukan Reno. Dia butuh sandaran. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Alia selalu menjadi penopang Reno. Saat Reno kehilangan pekerjaan di tahun kedua, Alia yang menjual seluruh perhiasan warisan ibunya untuk modal usaha Reno. Saat Reno jatuh sakit, Alialah yang terjaga sepanjang malam. Kini, saat gilirannya yang rapuh, dia yakin Reno akan melakukan hal yang sama. Taksi berhenti di depan sebuah rumah minimalis mewah di kawasan Jakarta Selatan. Rumah itu adalah bukti kesuksesan Reno sebagai pengusaha properti yang sedang naik daun dalam 2 tahun terakhir. Alia turun dengan langkah gontai. Kepalanya berdenyut hebat, dan setiap langkah terasa seolah dia sedang berjalan di atas paku. Saat pintu utama terbuka, bau parfum maskulin yang tajam bercampur dengan aroma kopi mahal menyambutnya. Namun, ada yang aneh. Suasana rumah tidak sepi seperti biasanya. Di ruang tengah, lampu kristal menyala terang benderang. Reno duduk di sofa kulit Italianya, menyilangkan kaki dengan angkuh. Di hadapannya, berserakan beberapa lembar kertas. Reno, kamu sudah pulang. Suara Alia parau, nyaris berbisik. Dia mendekat, berharap suaminya akan berdiri dan bertanya mengapa wajahnya begitu pucat. Reno tidak berdiri. Dia bahkan tidak menoleh. Matanya tetap tertuju pada ponsel di tangannya. Dari mana saja kamu? Rumah berantakan. Makan malam belum ada. Kamu pikir aku pulang kerja untuk melihat wajah kuyu begitu? Alia tersentak. Dia meletakkan amplop coklat dari rumah sakit di atas meja, tepat di depan Reno. Reno, aku dari dokter. Hasil tesnya sudah keluar. Aku sakit parah, Mas. Reno melirik amplop itu sekilas, lalu beralih menatap Alia dengan tatapan dingin yang belum pernah Alia lihat sebelumnya. Bukannya rasa cemas. Yang muncul di wajah tampan itu justru garis-garas kejengkelan. Sakit lagi. Reno mendengus kasar. Minggu lalu kamu bilang pusing. Bulan lalu mual. Sekarang apa? Mau drama apa lagi supaya bisa malas-malasan di rumah? Ini bukan drama. Reno, ginjal aku butuh perawatan serius. Isak Alia pecah. Dia berlutut di samping suaminya, mencoba meraih tangan pria itu. Namun, dengan gerakan kasar, Reno menarik tangannya. Dia berdiri, membuat Alia nyaris tersungkur di lantai dingin. Reno mengambil sebuah map merah dari laci meja dan melemparkannya ke pangkuan Alia. Kebetulan kamu bahas soal sakit. Aku tidak punya waktu dan uang untuk mengurus orang penyakitan. Alia, aku butuh istri yang bisa mendampingiku ke pesta kolega, yang bisa mengurus rumah, bukan yang hanya bisa menghabiskan uang untuk biaya rumah sakit. Alia membeku. Jarinya yang gemetar membuka map itu. Surat pernyataan cerai dan kesepakatan pembagian aset. Apa ini, Mas? Itu adalah tiket kebebasanku, sahut sebuah suara wanita dari arah tangga. Alia menoleh dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Siska, sekretaris pribadi Reno, turun dari lantai 2 hanya dengan mengenakan jubah mandi sutra milik Alia. Siska tersenyum penuh kemenangan, berdiri di samping Reno, dan dengan berani melingkarkan lengannya di pinggang suami Alia. Reno sudah menceritakan semuanya. Alia, ujar Siska dengan nada mengejek.
Kamu itu membosankan. Dan sekarang, kamu malah mau menambah beban dengan sakit-sakitan? Reno pantas mendapatkan yang lebih baik. Seseorang yang sehat, cantik, dan menguntungkan. Reno tertawa kecil. Suara tawa yang dulunya adalah musik bagi telinga Alia, kini terdengar seperti belati yang menyayat jiwanya. Aku sudah menandatanganinya. Rumah ini, mobil, dan semua aset perusahaan atas namaku. Kamu tidak berhak atas sepeser pun. Karena secara hukum, semua ini dibangun atas usahaku sendiri. Alia menatap Reno tidak percaya. Usahamu? Kamu lupa siapa yang menjual perhiasan ibunya untuk modal pertamamu? Kamu lupa siapa yang tidak tidur demi membantumu menyusun proposal proyek? Itu masa lalu. Alia, anggap saja itu biaya sewa karena aku sudah memberimu tempat tinggal selama ini. Ucap Reno dingin tanpa rasa berdosa sedikit pun. Sekarang, ambil barang-barangmu. Aku tidak mau udara di rumah ini terkontaminasi oleh kuman penyakitmu. Hujan di luar semakin deras, seolah memvalidasi badai yang sedang menghancurkan hidup Alia. Di ruang tengah yang mewah itu, Alia menyadari satu hal, pria yang dicintainya selama 5 tahun ini tidak pernah benar-benar ada. Yang berdiri di depannya hanyalah seorang monster yang haus harta. Alia menggenggam surat cerai itu. Rasa sakit di pinggangnya menjalar ke seluruh tubuh, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih mematikan. Dia menatap Reno dan Siska yang mulai tertawa meremehkan, menganggap Alia adalah sampah yang sudah tidak layak pakai. Tanpa mereka sadari, di balik wajah pucat dan tubuh yang bergetar itu, Alia menyimpan sebuah rahasia besar yang sengaja dia kunci rapat selama 5 tahun. Rahasia yang sebentar lagi akan membuat tawa Reno berubah menjadi jeritan penyesalan yang paling dalam. Baik, bisik Alia pelan. Suaranya tiba-tiba tenang, menghentikan tawa Reno. Jika ini yang kamu mau, Reno, aku akan pergi. Alia berdiri, mengabaikan rasa pening yang menyerang. Dia tidak butuh harta dari pria ini. Dia hanya perlu bertahan hidup, bukan untuk Reno, tapi untuk melihat bagaimana takdir akan menyeret pria itu kembali ke titik nol. Suara guntur menggelegar di atas langit Jakarta, menggetarkan kaca-kaca jendela rumah mewah itu. Namun, getaran di dada Alia jauh lebih hebat. Ia berdiri mematung di tengah ruang tamu, menatap dua sosok manusia di depannya yang seolah kehilangan nurani. Reno, pria yang selama 5 tahun ini ia panggil suami, kini berdiri dengan angkuh sambil menyesap wain merah, sementara Siska bersandar di bahunya dengan senyum yang menyakitkan mata. "Kenapa masih di sini?" bentak Reno. Suaranya menggelegar, bersaing dengan bunyi hujan. "Aku bilang ambil barang-barangmu sekarang. Atau perlu aku panggil security untuk menyeretmu keluar seperti sampah?" Alia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. "Reno, setidaknya biarkan aku menginap semalam saja. Di luar hujan deras, dan aku sedang tidak enak badan. Biarkan aku pergi besok pagi setelah aku memesan tempat tinggal." Mendengar itu, Siska tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya melengking tinggi, memenuhi ruangan yang dulu dibangun Alia dengan penuh kasih sayang. "Dengar itu, sayang? Dia mau menginap. Kamu pikir ini hotel gratis? Rumah ini sudah jadi milik kita sepenuhnya. Reno sudah mengurus balik nama aset ini sejak bulan lalu saat kamu sibuk bolak-balik ke rumah sakit." Darah Alia mendidih sekaligus mendingin seketika. "Balik nama? Tanpa persetujuanku." Reno melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Alia yang pucat. Bau alkohol dan aroma pengkhianatan tercium kuat. "Persetujuanmu tidak penting, Alia. Kamu itu lemah. Kamu terlalu sibuk dengan keluhan sakitmu sampai tidak sadar surat-surat yang kamu tanda tangani saat kamu sedang pusing. Itu adalah surat kuasa. Kamu yang bodoh. Jadi jangan salahkan aku kalau aku lebih pintar." Reno kemudian menarik paksa lengan Alia, menyeretnya menuju tangga. "Naik. Ambil koper kecilmu. Jangan coba-coba menyentuh barang berharga di rumah ini. Perhiasan, tas mewah, atau baju-baju mahal yang aku belikan. Semuanya tinggal di sini untuk Siska. Kamu hanya boleh membawa apa yang kamu bawa saat pertama kali aku menikahimu. Kemiskinan." Dengan kasar,
Reno mendorong Alia ke arah kamar tamu di lantai bawah, bukan kamar utama mereka. Di sana, sebuah koper kain tua yang sudah berdebu telah dilemparkan ke lantai. Alia dengan tangan bergetar memasukkan beberapa potong pakaian sederhana, mukena, dan obat-obatannya. Ia tidak menyentuh satupun barang mewah. Pikirannya kosong, hanya ada rasa perih yang teramat dalam. Saat Alia kembali ke ruang tengah dengan koper kecilnya, Reno sudah menunggu di depan pintu utama yang terbuka lebar. Angin kencang membawa masuk tempias hujan, membasahi lantai marmer yang mahal. Ini kunci mobilmu, kan? Reno mengangkat kunci mobil BMW putih yang biasanya digunakan Alia untuk berbelanja atau ke rumah sakit. Alia menatap kunci itu. Itu mobil atas namaku. Reno. Aku membelinya dari uang tabunganku sendiri sebelum kita menikah. Reno tertawa. Tawa yang paling jahat yang pernah Alia dengar. Tabunganmu? Sekarang itu milikku. Aku sudah mengatur agar mobil ini ditarik sebagai jaminan utang perusahaan yang aku buat atas namamu. Jadi, mobil ini akan disita besok. Tapi malam ini, aku akan memberikannya pada Siska sebagai hadiah perpisahan darimu. Reno melemparkan kunci itu ke arah Siska yang menangkapnya dengan sigap. Siska mencium kunci itu sambil menatap Alia dengan tatapan mengejek. Terima kasih ya, mantan istri. Mobilnya cantik, meski yang punya dulu agak dekil. Keluar, teriak Reno tiba-tiba. Dia menyambar koper Alia dan melemparkannya ke halaman rumah yang basah kuyup. Koper itu terbuka sedikit, membuat beberapa potong pakaian Alia tercampur lumpur. Alia melangkah keluar dengan tubuh gemetar. Saat ia menginjakan kaki di teras, Reno menarik kerah baju Alia sebentar. Dengar baik-baik, Alia. Jangan pernah berani menampakkan wajahmu di depanku lagi. Jangan pernah meminta bantuan padaku saat kamu sekarat nanti. Kamu itu sial bagi karierku. Sejak kamu sakit, proyek-proyekku terhambat karena aku harus mendengarkan keluhanmu. Sekarang setelah kamu pergi, aku yakin kekayaanku akan melipat ganda 10 kali lipat. Kamu benar, Reno. Suara Alia tiba-tiba terdengar sangat dingin dan tenang, membuat tawa Reno terhenti sejenak. Kekayaan memang akan menjauh dari orang yang tidak tahu cara menghargai pondasi tempatnya berdiri. Kamu pikir kamu sukses karena kehebatanmu? Kita lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Reno tertegun sesaat melihat binar di mata Alia yang biasanya lembut kini berubah menjadi tajam dan gelap. Namun, rasa angkuhnya segera menguasai kembali. Halah! Masih sempat-sempatnya mengutuk. Pergi sana. Reno mendorong bahu Alia hingga wanita itu jatuh terduduk di atas aspal jalanan yang dingin dan basah. Brak! Pintu gerbang otomatis tertutup rapat. Dari balik pagar besi yang tinggi, Alia bisa melihat lampu-lampu rumahnya menyala hangat, sementara dia berada di luar dalam kegelapan dan badai. Alia bangkit dengan susah payah. Cairan hangat terasa mengalir dari hidungnya. Mimisan lagi. Efek penyakitnya mulai menyerang karena tekanan batin yang luar biasa. Ia menyeret kopernya yang berat karena air hujan, berjalan tertatih-tatih di bawah guyuran air langit yang seolah ingin menenggelamkannya. Di balik jendela lantai 2, ia bisa melihat bayangan Reno dan Siska yang sedang berdansa sambil memegang gelas wine. Mereka tertawa, merayakan kemenangan mereka atas seorang wanita yang mereka anggap sudah tamat. Alia terus berjalan hingga mencapai sebuah halte bus yang sepi, beberapa ratus meter dari kompleks perumahan elit itu. Ia duduk di bangku kayu yang dingin, memeluk tubuhnya sendiri yang menggigil hebat. Kesadarannya mulai kabur. Namun, di tengah rasa sakit yang menghujam ginjal dan hatinya, Alia meraba saku kecil di dalam tas kainnya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lama yang jarang ia gunakan. Sebuah ponsel dengan enkripsi khusus yang hanya dimiliki oleh petinggi perusahaan tertentu. Dengan jari yang membiru karena kedinginan, ia menekan satu nomor yang tersimpan dengan nama, Pak Tua. Panggilan itu diangkat pada nada pertama. Halo, Ayah? Bisik Alia. Suaranya nyaris hilang di telan suara hujan. Alia? Ini kamu, Nak? Kenapa suaramu seperti itu? Di mana kamu? Suara pria di seberang sana terdengar panik dan penuh wibawa. Uji cintanya sudah selesai. Ayah. Ayah benar.
Dia bukan orangnya. Jemput aku di halte depan kompleks. Aku ingin pulang ke rumah kita yang sebenarnya. Pandangan Alia meredup. Ponsel itu terjatuh dari tangannya saat tubuhnya ambruk ke lantai halte. Di kejauhan, lampu sorot dari sebuah iring-iringan mobil mewah mulai membelah kegelapan malam, menuju ke arahnya. Reno tidak pernah tahu bahwa saat ia mengusir Alia, ia baru saja mengusir satu-satunya alasan mengapa bisnisnya masih bisa bernapas hingga hari ini. Dan ia tidak pernah tahu bahwa 3 hari dari sekarang, tawa itu akan berubah menjadi jeritan paling memilukan dalam hidupnya. Kesadaran Alia timbul tenggelam. Rasa dingin yang menusuk tulang perlahan berganti dengan sensasi hangat yang asing. Bau obat-obatan yang tajam menusuk hidungnya. Namun ini bukan bau rumah sakit umum yang pengap. Ini adalah aroma essential oil lavender yang menenangkan, bercampur dengan bau sterilisasi kelas atas. Saat matanya perlahan terbuka, hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit kamar yang sangat tinggi dengan ukiran gipsum berlapis emas. Ia tidak lagi berada di halte bus yang basah. Ia berbaring di atas ranjang dengan spray sutra ribuan thread count yang sangat lembut di kulitnya yang sensitif. Dia sudah bangun. Sebuah suara berat dan berwibawa terdengar dari samping tempat tidur. Alia menoleh dengan lemah. Seorang pria tua dengan rambut memutih namun tetap terlihat gagah duduk di kursi kulit. Matanya yang tajam kini berkaca-kaca. Itu adalah Wijaya Kusuma, pria yang masuk dalam daftar 5 orang terkaya di negeri ini. Di belakangnya, berdiri 2 orang pria berpakaian safari hitam dan seorang dokter pribadi keluarga. Ayah! Bisik Alia parau. Wijaya segera menggenggam tangan putrinya. Maafkan ayah. Alia. Ayah seharusnya tidak membiarkanmu melakukan eksperimen konyol ini selama 3 tahun. Ayah seharusnya menyeretmu pulang sejak pertama kali pria brengsek itu berani membentakmu. Alia mencoba duduk, namun tubuhnya masih terasa lemas. Memori tentang Reno yang tertawa saat ia diusir kembali berputar seperti film horor. Dia mengambil semuanya. Ayah, rumah, mobil, bahkan harga diriku dia injak-injak. Dia pikir aku akan mati di jalanan. Wijaya Kusuma mendengus dingin. Aura kekuasaan yang bisa meruntuhkan bursa saham terpancar dari wajahnya. Dia tidak mengambil apa-apa. Nak, dia hanya mengambil umpan yang kita pasang. Dia pikir dia memiliki aset-aset itu? Dia tidak tahu bahwa semua properti yang dia tempati adalah milik yayasan yang kamu kelola. Dia hanya menempati cangkang kosong yang sewaktu-waktu bisa kita hancurkan. Dokter keluarga mendekat dan memeriksa denyut nadi Alia. Nona Alia, Anda mengalami kelelahan kronis dan dehidrasi berat. Mengenai diagnosa ginjal dari rumah sakit tempo hari, ada sesuatu yang perlu Anda ketahui. Alia menahan napas. Apa itu, Dok? Apakah sudah stadium akhir? Dokter itu tersenyum tipis. Rumah sakit tempat Anda memeriksakan diri kemarin adalah salah satu anak perusahaan Kusuma Group. Atas perintah Tuan Wijaya, kami melakukan pengecekan ulang. Anda tidak menderita gagal ginjal kronis. Anda diracuni secara perlahan dengan dosis kecil zat pembersih logam yang dimasukkan ke dalam minuman Anda setiap hari. Itu yang membuat fungsi organ Anda menurun drastis dan terlihat seperti gagal ginjal. Alia tertegun. Matanya membelalak. Diracuni? Reno. Siapa lagi? Wijaya memotong dengan nada geram. Dia ingin kamu mati perlahan agar dia bisa mewarisi harta yang dia pikir kamu miliki. Dia ingin menjadi duda kaya tanpa harus melalui proses hukum yang rumit. Dia monster. Alia. Alia terdiam. Air matanya mengalir. Tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena kemarahan yang membakar. Selama ini dia mencoba menjadi istri yang patuh, menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris tunggal Kusuma Group hanya untuk memastikan bahwa pria yang dinikahinya mencintainya apa adanya, bukan karena hartanya. Ternyata, Reno tidak hanya mencintai hartanya, tapi juga menginginkan nyawanya. Ayah. Suara Alia kini berubah. Tidak ada lagi nada lemah atau memohon. Suaranya dingin, setajam silet. Aku ingin pulang. Tapi bukan sebagai Alia yang lemah. Apa yang kamu inginkan, sayang?
Tanya Wijaya. Aku ingin melihatnya tertawa sedikit lebih lama lagi. Aku ingin dia merasa berada di puncak dunia sebelum aku menarik gravitasi dari bawah kakinya. Alia menatap lurus ke depan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencabut semua akses bisnisnya? Wijaya melirik jam tangannya yang mewah. Untuk menghancurkan orang sekecil dia, hanya butuh 1 kali panggilan telepon. Tapi jika kamu ingin bermain, aku akan memberimu waktu 3 hari. Dalam 3 hari, dia akan merayakan proyek terbesarnya yang sebenarnya adalah jebakan yang aku siapkan. Alia mengangguk. Dia teringat bagaimana Reno memberikan kunci mobilnya kepada Siska. Dia teringat tawa Siska yang mengejek bajunya yang dekil. Dokter, tolong lakukan pembersihan racun di tubuhku secepat mungkin. Aku punya janji yang harus dipenuhi dalam 3 hari, ujar Alia. Alia kemudian mengambil ponsel baru yang disodorkan asisten ayahnya. Dia membuka media sosial. Di sana, Reno baru saja mengunggah foto selfie di depan rumah dengan caption, "Akhirnya, parasit itu pergi. Saatnya merayakan kebebasan dan kesuksesan baru. New life success." Siska berkomentar di bawahnya, "Cantiknya rumah kita tanpa debu jalanan yang menempel." Alia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang akan membuat siapapun yang mengenalnya sebagai Putri Kusuma merasa ngeri. Nikmatilah 3 hari terakhirmu di istana kertas itu, Reno. Karena setelah ini, kamu bahkan tidak akan sanggup membeli selembar kertas untuk menghapus air matamu. Alia mematikan ponselnya. Di luar, hujan mulai reda, digantikan oleh fajar yang menyingsing. Namun bagi Reno, fajar ini adalah awal dari kegelapan yang sesungguhnya. Selama 3 hari ke depan, Alia akan bertransformasi kembali menjadi sosok yang ditakuti di dunia bisnis. Sosok yang selama ini Reno sembah dalam bentuk foto di majalah-majalah bisnis tanpa menyadari bahwa wanita itu adalah istri yang dia buang ke jalanan. 3 hari berlalu seperti embusan angin bagi mereka yang bahagia. Namun terasa seperti keabadian bagi mereka yang merencanakan pembalasan. Di dalam penthouse pribadi Rumah Sakit Kusuma, Alia berdiri di depan cermin besar setinggi langit-langit. Wajahnya yang semula pucat dan layu kini telah kembali bersinar. Berkat perawatan detoksifikasi intensif dan transfusi nutrisi terbaik, rona merah kembali menghiasi pipinya. Alia tidak lagi mengenakan daster murah atau baju lusuh yang sering ia pakai saat berpura-pura menjadi istri rumah tangga biasa. Hari ini, ia mengenakan powersuit berwarna merah marun pesanan khusus dari perancang ternama di Paris. Rambut hitam panjangnya yang dulu selalu ia ikat seadanya, kini tergerai indah dengan tatanan yang memancarkan aura otoritas. "Nona Alia, tim direksi sudah menunggu di ruang rapat utama," lapor asisten pribadinya, seorang pria muda berkacamata bernama Evan yang telah setia mendampingi keluarga Kusuma selama bertahun-tahun. Alia memperbaiki posisi jam tangan bertahtakan berlian di pergelangan tangannya. "Bagaimana kondisi Reno hari ini, Evan?" Evan tersenyum tipis. Senyuman yang menyimpan makna sinis. "Sesuai rencana Anda, Nona, Tuan Reno sedang berada di puncak euforia. Pagi ini dia baru saja menandatangani nota kesepahaman untuk proyek pembangunan resor di Bali. Dia meminjam dana segar dari bank sebesar 50 miliar rupiah dengan menjaminkan seluruh aset rumah dan perusahaannya, karena dia yakin proyek ini akan mendatangkan keuntungan 10 kali lipat." Alia melangkah keluar kamar dengan tumit sepatunya yang berbunyi klik-klak tegas di atas lantai marmer. Dia sangat percaya diri, ya? Dia tidak tahu bahwa perusahaan yang memberinya proyek itu adalah perusahaan bayangan kita. Sama sekali tidak tahu, Nona. Dia terlalu sibuk merayakan kemenangannya dengan Siska di hotel mewah setiap malam, jawab Evan. Alia memasuki mobil Rolls-Royce hitam yang sudah menunggunya di lobi. Tujuannya adalah Kusuma Tower, gedung pencakar langit yang menjadi simbol kekuasaan keluarganya. Di sana, dia akan secara resmi mengambil alih posisi CEO yang selama ini dikosongkan untuknya. Setibanya di gedung, seluruh staf berbaris rapi. Mereka menunduk hormat saat Alia melintas. Tidak ada yang mengenali bahwa wanita hebat di depan mereka ini adalah istri penyakitan, yang 3 hari lalu diseret keluar dari rumahnya sendiri. Di dalam ruang rapat, Alia duduk di kursi utama. Di hadapannya,
Layar besar menampilkan grafik perkembangan bisnis Reno yang sebenarnya sudah berada di ujung tanduk. Kita mulai tahap pertama. Suara Alia terdengar dingin dan berwibawa. Cabut seluruh suplai bahan bangunan untuk semua proyek Reno. Katakan pada vendor-vendor bahwa siapapun yang bekerja sama dengan Reno akan masuk dalam daftar hitam Kusuma Group selamanya. Baik, Nona. Jawab salah satu direktur. Tahap kedua. Lanjut Alia. Kirimkan auditor ke perusahaan Reno. Kita memiliki hak untuk itu karena secara hukum, modal awal perusahaannya berasal dari dana hibah yayasan yang aku kelola. Cari setiap sen yang dia selewengkan untuk kepentingan pribadinya, terutama uang yang dia gunakan untuk membelikan barang mewah untuk selingkuhannya. Alia menyandarkan tubuhnya di kursi kulit yang empuk. Dia membayangkan wajah Reno saat menyadari bahwa semua yang dia banggakan adalah pinjaman dari wanita yang dia hina. Sementara itu, di kantor Reno yang jauh lebih kecil, suasana sangat kontras. Reno sedang duduk di kursi kebesarannya sambil memangku Siska. Di atas mejanya, terdapat beberapa botol sampanye mahal. Sayang, lihat ini. Reno menunjukkan saldo di layar laptopnya. Uang muka dari proyek Bali sudah masuk. Kita akan kaya raya. Aku sudah bilang, kan? Alia itu pembawa sial. Begitu dia pergi, rezeki langsung datang mengalir. Siska mencium pipi Reno dengan manja. Kamu hebat sekali, Mas. Oh iya, aku ingin tas Hermes keluaran terbaru yang kita lihat kemarin. Harganya cuma 500 juta. Kecil kan buat kamu sekarang. Jangankan 1 tas, 10 tas pun akan aku belikan untukmu, tawa Reno membahana. Malam ini kita berpesta lagi. Aku ingin merayakan kehancuran wanita penyakitan itu. Aku dengar dari satpam kompleks. Malam itu dia pingsan di halte. Mungkin sekarang dia sudah membusuk di kamar mayat rumah sakit umum. Reno tidak tahu bahwa di saat yang sama, tim pengacara Alia sedang melayangkan surat gugatan pembatalan pengalihan aset. Reno juga tidak sadar bahwa mobil BMW yang ia berikan pada Siska telah dipasangi alat pelacak dan surat penyitaannya sedang diproses oleh pengadilan. Sore itu, Alia berdiri di jendela kantornya, menatap ke arah pemukiman elit tempat Reno berada. Dia memegang ponselnya, melihat sebuah video pendek yang dikirimkan oleh mata-matanya. Reno dan Siska sedang tertawa masuk ke dalam mobil BMW, milik Alia. Tertawalah sepuasmu, Reno. Bisik Alia pada kaca jendela yang dingin. Karena besok pagi, saat matahari terbit, tawa itu akan menjadi suara yang paling ingin kamu hapus dari ingatanmu. Kamu pikir kamu telah mengambil semuanya dariku? Kamu hanya mengambil sampah yang memang ingin aku buang. Alia mematikan lampu kantornya. Transformasi telah sempurna. Putri mahkota telah kembali ke tahtanya. Dan badai penghancuran siap dilepaskan tepat ke arah pria yang pernah dia cintai sepenuh hati, namun mengkhianatinya sedalam samudera. Pagi itu, Reno terbangun dengan perasaan sebagai penguasa dunia. Sinar matahari menembus jendela kamar utama, kamar yang dulu penuh dengan aroma obat-obatan Alia, namun kini berbau parfum mawar menyengat milik Siska. Reno meregangkan tubuhnya di atas kasur king size, menatap langit-langit dengan senyum puas. Hari ini adalah hari besar. Dia akan melakukan peletakan batu pertama untuk proyek resor Bali yang megah itu secara simbolis melalui pertemuan virtual dengan para investor raksasa. Mas, bangun, sarapannya sudah siap. Bisik Siska dengan nada manja, mengenakan gaun tidur sutra merah yang dibeli menggunakan kartu kredit Reno kemarin sore. Reno terkekeh, mencium kening Siska. Hari ini adalah hari di mana kita benar-benar menjadi bangsawan, Siska. Setelah pertemuan jam 10 nanti, saham perusahaanku akan meroket. Namun, ketenangan itu pecah saat ponsel Reno berdering nyaring. Itu adalah asisten keuangannya, Tony. Suara di seberang sana terdengar panik, nyaris menangis. Pak Reno. Gawat, Pak. Kantor kita dikepung. Reno mengerutkan kening, duduk tegak seketika. Dikepung apa? Wartawan? Mereka mau meliput kesuksesanku. Bukan, Pak. Pihak bank, auditor independen, dan pihak kepolisian bagian ekonomi.
Mereka membawa surat perintah penyitaan aset dan penggeledahan dokumen atas dugaan tindak pidana pencucian uang dan penggelapan dana yayasan. Wajah Reno berubah pucat pasi. Apa kamu bilang? Penggelapan apa? Dana itu sudah legal masuk ke rekening perusahaan. Tidak, Pak. Mereka bilang dana hibah yang selama ini Bapak gunakan untuk modal berasal dari Yayasan Kusuma. Dan ada laporan bahwa penggunaan dana tersebut menyimpang dari perjanjian awal. Mereka menuntut pengembalian seluruh dana beserta bunganya dalam waktu 24 jam, atau seluruh aset Bapak disita. Reno membanting ponselnya ke atas kasur. Jantungnya berdegup kencang. Yayasan Kusuma? Nama itu terasa familiar. Tapi dia selalu menganggap itu hanyalah sebuah organisasi filantropi kecil yang dulu pernah memberikan beasiswa pada Alia. Bagaimana mungkin mereka punya kekuatan hukum sebesar ini? Ada apa, Mas? Siska bertanya dengan wajah cemas yang mulai terlihat buruk. Hanya masalah kecil di kantor. Bohong Reno, meski tangannya gemetar hebat saat memakai kemeja. Aku harus ke sana sekarang. Saat Reno dan Siska keluar ke halaman rumah untuk menggunakan mobil BMW putih itu, mereka dihentikan oleh 3 pria berjas hitam yang berdiri di depan gerbang. Di samping mereka, sebuah truk derek sudah bersiap. Tuan Reno? Salah satu pria itu menunjukkan lencana. Kami dari firma hukum Kusuma O Partners. Kami di sini untuk menyita kendaraan ini. Berdasarkan dokumen resmi, mobil ini terdaftar atas nama Nona Alia Kusuma, dan hak pakainya telah dicabut karena pelanggaran kontrak perkawinan dan dugaan pengalihan aset secara ilegal. Apa-apaan ini? Ini mobilku. Aku yang membayar cicilannya. Teriak Reno. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Siska mencoba menengahi dengan nada tinggi. Kalian tahu siapa kami? Kami akan menuntut kalian. Pria berjas itu hanya tersenyum dingin. Silakan, Nona Siska. Tapi perlu Anda ketahui, tas yang Anda jinjing itu juga masuk dalam daftar barang yang dibeli menggunakan dana yang digelapkan. Jika Anda tidak ingin ikut diseret ke kantor polisi, sebaiknya Anda serahkan kunci mobil ini sekarang. Dengan kasar, pria itu mengambil paksa kunci dari tangan Siska. Dalam hitungan menit, mobil kebanggaan mereka diderek keluar dari halaman. Reno berdiri terpaku, merasa harga dirinya diinjak-injak di depan tetangga yang mulai keluar rumah untuk menonton drama tersebut. Mas, lakukan sesuatu. Rengek Siska, yang kini mulai ketakutan melihat aset-aset mulai hilang satu persatu. Diam kamu, bentak Reno. Dia segera memesan taksi online, sesuatu yang sudah lama tidak dia lakukan sejak merasa jadi orang kaya. Setibanya di kantor, keadaan jauh lebih buruk. Ruang kerjanya sudah disegel dengan garis kuning. Karyawannya berbisik-bisik, dan beberapa dari mereka sudah mengemasi barang untuk keluar. Di tengah kekacauan itu, seorang wanita berdiri membelakangi pintu, menatap keluar jendela ke arah pemandangan kota. Siapa kamu? Keluar dari ruanganku. Teriak Reno frustrasi. Wanita itu berbalik perlahan. Reno seolah tersambar petir. Wanita itu mengenakan pakaian yang sangat mewah, perhiasannya berkilau terkena cahaya matahari, dan wajahnya memancarkan kecantikan serta kekuasaan yang tak terbantahkan. Alia? Suara Reno tercekat. Bagaimana bisa kamu? Kamu bukannya sedang sekarat. Alia tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Matanya sedingin es di kutub utara. Sekarat? Reno? Ah, maksudmu racun dosis kecil yang kamu masukkan ke minumanku setiap pagi? Maaf mengecewakanmu, tapi sistem imun keluarga Kusuma jauh lebih kuat dari akal picikmu. Reno mundur selangkah, menabrak meja sekretarisnya. Keluarga Kusuma? Apa maksudmu? Alia berjalan mendekat. Setiap langkah sepatunya terdengar seperti lonceng kematian bagi Reno. Kamu selalu memuja-muja kesuksesan Kusuma Group, bukan? Kamu selalu bermimpi bisa bersalaman dengan Wijaya Kusuma agar bisnismu lancar. Sayangnya, kamu membuang putrinya ke jalanan saat dia hanya ingin menguji ketulusanmu. Dunia Reno serasa berputar. Putri, Wijaya Kusuma? Tidak mungkin. Alia, kamu hanya anak yatim piatu yang miskin saat aku menikahimu.
Itu yang ingin aku tunjukkan padamu. Reno, aku ingin dicintai karena diriku, bukan karena namaku. Tapi ternyata, kamu bahkan tidak bisa mencintai manusia, kamu hanya mencintai benda. Alia mengeluarkan selembar dokumen dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ini adalah surat penyitaan rumah. Karena rumah itu dibeli dengan dana yayasan ayahku, dan kamu telah melakukan penggelapan, maka mulai jam 12 siang ini, kamu dilarang menginjakan kaki di sana. Alia, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Reno mencoba meraih tangan Alia, namun Evan, asisten Alia, segera menghadangnya dengan kasar. Jangan sentuh CEO kami dengan tangan kotormu, desis Evan. Alia menatap Reno dengan tatapan jijik yang dulu sering Reno berikan padanya. Oh, satu lagi. Proyek Bali itu adalah perusahaan cangkang milikku. Uang 50 miliar yang kamu pinjam dari bank sebagai jaminan? Bank itu baru saja diakuisisi oleh ayahku pagi ini. Artinya, kamu berutang langsung padaku. Dan aku tidak suka penunggak utang. Reno jatuh terduduk di lantai. Tawa yang 3 hari lalu membahana di rumahnya kini berganti dengan keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Dia melihat Siska, yang berdiri di pintu, perlahan mundur dan melarikan diri saat melihat Reno hancur. Alia, tolong, aku hilaf. Aku mencintaimu. Aku hanya bingung karena kamu sakit. Reno mulai merengek, mencoba bersimpuh di kaki Alia. Alia melangkah mundur, menghindari sentuhan Reno seolah-olah pria itu adalah wabah. Kamu tidak hilaf. Reno, kamu jahat. Dan orang jahat harus merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, termasuk oksigen untuk bernapas di kota ini. Alia berjalan keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, dia bisa mendengar Reno berteriak histeris saat polisi mulai membacakan hak-haknya. Istana kertas yang dibangun Reno di atas penderitaan Alia telah runtuh sepenuhnya, hanya dalam hitungan jam. Dan ini baru permulaan dari neraka yang akan dijalani Reno. Dunia seolah runtuh tepat di atas kepala Reno. Di ruang kantor yang kini terasa seperti sel penjara, ia hanya bisa terpaku menatap punggung Alia yang kian menjauh. Wangi parfum mahal yang ditinggalkan mantan istrinya itu terasa mencekik, kontras dengan bau keringat dingin yang mengucur dari pelipisnya. Polisi dan auditor masih sibuk menyita dokumen, namun telinga Reno berdenging hingga ia tak sanggup mendengar suara apapun selain detak jantungnya yang liar. Pak Reno, silakan ikut kami ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut, ujar salah satu petugas kepolisian dengan nada tanpa kompromi. Tunggu, ini pasti salah paham. Istriku maksudku. Mantan istriku hanya sedang emosi, teriak Reno histeris. Ia merogoh saku, mencari ponselnya untuk menghubungi pengacara andalannya. Pengacara yang selalu ia bayar mahal untuk membersihkan masalah hukum kecilnya. Namun, saat ia menekan tombol panggil, suara operator yang datar menyambutnya. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi atau berada di luar jangkauan. Reno mencoba menelepon 5 kali lagi, hingga sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya dari sang pengacara. Reno, jangan hubungi aku lagi. Firma hukumku baru saja menerima memo dari Kusuma Group. Membantumu sama saja dengan bunuh diri profesional. Selamat berjuang sendiri. Reno terduduk lemas di kursi kerjanya yang kini ditempeli stiker penyitaan. Ia menoleh ke arah pintu, berharap Siska masih di sana untuk memberinya dukungan moral. Namun, lorong itu kosong. Siska, wanita yang 3 hari lalu bersumpah akan menemaninya di puncak dunia, telah menghilang seperti asap begitu menyadari bahwa pria di depannya bukan lagi seorang miliarder, melainkan seorang pesakitan yang terjerat utang. Beruntung baginya, atau mungkin ini bagian dari rencana kejam Alia, polisi tidak langsung menahannya hari itu. Ia dilepaskan dengan status saksi yang wajib lapor, namun seluruh rekening banknya dibekukan. Reno keluar dari gedung kantornya dengan langkah lunglai. Matahari sore Jakarta terasa sangat terik, membakar kulitnya yang kini tak lagi terlindungi oleh pendingin ruangan mobil mewah. Taksi! Teriak Reno di pinggir jalan. Maaf, Pak, aplikasi Bapak menunjukkan metode pembayaran ditolak, ujar supir taksi online yang berhenti di depannya setelah melihat saldo Reno yang nol di sistem.
Reno terpaksa berjalan kaki beberapa kilometer menuju rumah mewahnya. Napasnya tersengal-sengal. Setibanya di gerbang kompleks, ia melihat pemandangan yang membuat dadanya sesak. Dua orang petugas keamanan kompleks yang biasanya membungkuk hormat padanya, kini berdiri tegak menghalangi jalannya. "Maaf, Pak Reno. Anda tidak diizinkan masuk ke area perumahan ini," ujar Komandan Satpam dengan wajah kaku. "Apa maksudmu? Itu rumahku. Aku yang membayar iuran keamanan di sini," bentak Reno sambil menunjuk ke arah rumahnya yang megah di ujung jalan. "Kami baru saja menerima surat instruksi dari pemilik sah tanah dan bangunan tersebut, yaitu Yayasan Kusuma. Berdasarkan perintah pengadilan, akses Anda telah dicabut. Barang-barang pribadi Anda sudah dikemas dan diletakkan di pos belakang jika Anda ingin mengambilnya." Satpam itu menyerahkan sebuah kantong plastik besar berisi baju-baju lama dan beberapa pasang sepatu. Reno merampas kantong plastik itu dengan tangan gemetar. Ia melihat ke arah balkon rumahnya. Di sana, ia melihat beberapa pekerja sedang menurunkan papan nama Reno S Residence dan menggantinya dengan segel resmi. Tidak ada lagi tawa Siska. Tidak ada lagi botol sampahnya mahal. Dengan sisa harga diri yang hancur, Reno menyeret kantong plastiknya menuju sebuah hotel melati di pinggiran kota. Ia menggunakan uang tunai terakhir yang ada di dompetnya untuk membayar kamar pengap tanpa jendela. Di dalam kamar yang bau apek itu, ia terduduk di tepi ranjang yang berderit. Ia teringat malam itu. Malam saat ia tertawa terbahak-bahak melihat Alia berjalan tertatih di bawah hujan. Ia teringat bagaimana ia meremehkan penyakit Alia dan menyebutnya sebagai sampah penyakitan. Sekarang, keadaan berbalik 180 derajat. Dialah yang menjadi sampah di kota ini. Reno membuka laptop lamanya, mencoba mencari celah untuk menghubungi kolega-kolega bisnisnya. Ia mengirim email ke 10 investor terbesarnya, memohon pinjaman jangka pendek. Namun, dalam hitungan menit, balasan yang ia terima hampir serupa. "Reno, kami baru tahu siapa istrimu sebenarnya. Kamu benar-benar gila. Menipu Putri Tunggal Wijaya Kusuma sama saja dengan menantang maut. Jangan pernah kirim pesan lagi atau kami yang akan melaporkanmu ke polisi." Reno melempar laptopnya ke dinding hingga layarnya retak. Putus asa, ia mulai mencari tahu lebih dalam tentang siapa sebenarnya Alia Kusuma melalui mesin pencari. Namanya muncul di artikel-artikel eksklusif yang hanya bisa diakses oleh kalangan elit. Alia Kusuma, sang jenius di balik strategi akuisisi Kusuma Group, pewaris tunggal yang menghilang dari publik untuk misi pribadi. Reno membaca satu artikel yang memuat foto Alia dari belakang saat sedang berpidato di London beberapa tahun lalu. Di sana disebutkan bahwa Alia memiliki filosofi uji karakter. Dia akan menyamar menjadi orang biasa untuk menguji apakah orang di sekitarnya setia pada jiwanya atau pada hartanya. "Bodoh, aku bodoh," teriak Reno sambil memukuli kepalanya sendiri. "Dia adalah tambang emas yang sesungguhnya, dan aku malah membuangnya demi Siska." Saat itulah, rasa panik yang sesungguhnya menyerang. Jika Alia adalah Putri Wijaya Kusuma, maka hukuman yang ia terima saat ini hanyalah pemanasan. Keluarga Kusuma dikenal tidak pernah melepaskan mangsanya sampai ke akar-akarnya. Reno meraih ponselnya yang layarnya sudah retak. Dengan jemari yang berkeringat, ia mencari nomor Alia yang sudah ia blokir 3 hari lalu. Ia membukanya, lalu mengetik pesan dengan suara hati yang memelas. "Alia, tolong, aku tahu aku salah. Aku hilaf. Aku sedang dalam pengaruh Siska waktu itu. Kamu sakit. Dan aku panik tidak tahu harus berbuat apa. Tolong beri aku kesempatan satu kali lagi. Kita rujuk, ya? Aku akan merawatmu selamanya. Aku masih mencintaimu. Sayang, tolong angkat teleponku." Reno menekan tombol panggil. Jantungnya terasa mau melompat keluar. Setelah beberapa nada sambung, panggilan itu diangkat. "Alia? Sayang? Ini aku, Reno." Suara Reno serak. Ia mulai menangis terseduh-seduh. "Aku mohon maafkan aku. Aku ada di hotel kecil. Aku kedinginan. Aku tidak punya apa-apa. Tolong bawa aku kembali." Hening sejenak di seberang sana.
Hanya terdengar suara napas yang tenang. Reno. Suara Alia terdengar sangat jernih dan jauh, seolah dia sedang berada di dunia yang berbeda. 3 hari lalu, aku memohon padamu untuk membiarkanku menginap semalam saja karena aku sedang sakit dan hujan deras. Kamu ingat apa jawabanmu? Reno terdiam. Tenggorokannya terasa kering. Kamu bilang aku sial bagi kariermu, lanjut Alia dengan nada datar namun mematikan. Sekarang, bayangkan apa yang akan terjadi pada kariermu, hidupmu, dan masa depanmu saat seluruh dunia tahu bahwa kamu mencoba meracuni putri seorang Wijaya Kusuma. Alia, tidak. Aku tidak meracunimu. Aku hanya... Jangan repot-repot membela diri di depanku. Reno, simpan suaramu untuk di pengadilan besok pagi. Oh, satu lagi. Siska baru saja tertangkap di bandara saat mencoba melarikan diri dengan perhiasan yang kamu curi dari brankas yayasan. Dia sudah menyebut namamu sebagai otak utamanya. Apa? Selamat malam, Reno. Nikmati malam terakhirmu sebagai orang bebas. Karena besok, dinding yang akan mengurungmu tidak akan seindah dinding rumahku. Pepe. Sambungan diputus. Reno berteriak sekeras-kerasnya di kamar hotel itu, namun suaranya hanya memantul di dinding-dinding kusam. Ia baru menyadari bahwa dalam permainan catur ini, ia bukanlah pemainnya. Ia hanyalah sebuah pion kecil yang sedang dihancurkan oleh sang ratu yang baru saja bangkit dari tidurnya. Pagi itu, udara di dalam ruang tunggu pengadilan negeri terasa lebih dingin dari biasanya bagi Reno. Ia duduk di kursi kayu keras dengan mengenakan kemeja putih yang sudah kusut, hasil setrikaan tangannya sendiri di kamar hotel melati. Tidak ada lagi setelan jas customade seharga puluhan juta. Tidak ada lagi aroma parfum mewah yang biasanya memancarkan aura kesuksesan. Kini, ia hanya mencium aroma ketakutan dari tubuhnya sendiri. Di sampingnya, seorang pengacara publik yang ditunjuk negara tampak sibuk membolak-balik berkas dengan wajah bosan. Reno berkali-kali mencoba mengajak bicara, namun pria itu hanya menjawab singkat. Kita lihat saja faktanya di persidangan nanti, Pak Reno. Kasus ini berat karena lawan Anda bukan orang sembarangan. Pintu ruang sidang terbuka. Saat Reno melangkah masuk, ia merasa ribuan mata menghujamnya. Ruangan itu penuh sesak oleh wartawan bisnis dan hukum. Berita tentang pengusaha yang mencoba meracuni putri mahkota Kusuma Group telah menjadi headline nasional. Reno menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya dari kilatan lampu kamera. Namun, perhatian semua orang segera beralih saat pintu samping terbuka. Alia masuk dengan langkah yang begitu anggun sekaligus mengintimidasi. Ia mengenakan terusan hitam formal dengan bros mutiara kecil di kerahnya. Wajahnya yang segar dan berwibawa sama sekali tidak menunjukkan bekas penderitaan yang ia alami 3 hari lalu. Di belakangnya, berdiri barisan pengacara paling elit di negeri ini, dipimpin oleh pengacara legendaris yang dikenal tak pernah kalah dalam kasus pidana. Alia tidak menoleh sedikit pun ke arah Reno. Ia duduk di kursi saksi pelapor dengan ketenangan seorang ratu. Sidang dimulai. Ketukan palu hakim menggema, memutus keheningan yang mencekam. Agenda hari ini adalah pembacaan dakwaan dan mendengarkan keterangan saksi kunci. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang membuat bulu kuduk Reno berdiri. Penggelapan dana dalam jabatan, penipuan aset, hingga percobaan pembunuhan berencana melalui pemberian zat beracun secara bertahap. Saya ingin memanggil saksi pertama, Saudari Siska Amelia. Suara jaksa menggema. Reno tersentak. Ia menoleh ke arah pintu masuk saksi. Siska berjalan masuk dengan borgol di tangannya, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Wajahnya yang dulu selalu dipoles make-up mahal kini tampak kusam dan sembab karena terlalu banyak menangis. Saudari saksi, jelaskan hubungan Anda dengan terdakwa, tanya jaksa. Siska melirik Reno dengan tatapan penuh kebencian. Saya adalah sekretarisnya, sekaligus selingkuhannya. Tapi semua yang saya lakukan adalah atas perintah Reno. Reno terbelalak. Siska, apa yang kamu katakan? Teriaknya refleks sebelum ditegur keras oleh hakim. Siska melanjutkan dengan suara gemetar namun jelas. Reno yang merencanakan semuanya. Dia bilang dia bosan dengan istrinya yang sakit-sakitan.
Dia yang menyuruh saya membeli zat pembersih logam itu melalui pasar gelap. Dia bilang, kalau Alia mati secara alami karena penyakitnya, seluruh harta yayasan yang dikelola Alia akan jatuh ke tangannya sebagai suami sah. Dia yang memasukkannya ke dalam jamu dan teh Alia setiap pagi. Bohong. Dia juga yang membantuku memindahkan aset itu. Teriak Reno frustrasi. Saya terpaksa. Isak Siska. Sandiwaranya sangat meyakinkan. Dia mengancam akan memecat saya dan memastikan saya tidak bisa bekerja dimanapun jika saya tidak membantu. Bahkan mobil BMW yang saya pakai itu, dia yang memaksa saya menerimanya agar saya tutup mulut. Reno merasa seperti tertusuk ribuan belati. Wanita yang ia puja, wanita yang untuknya ia tega membuang istri yang tulus, kini menjadi orang pertama yang mendorongnya ke jurang kehancuran. Siska menyerahkan seluruh rekaman percakapan rahasia dan bukti pembelian zat kimia yang diam-diam ia simpan sebagai asuransi jika sewaktu-waktu Reno mengkhianatinya. Alia, yang duduk di kursi pelapor, hanya mendengarkan dengan tatapan datar. Ia sudah tahu Siska akan berkhianat. Sejak awal, tim hukum Alia sudah menemui Siska di tahanan dan menawarkan keringanan hukuman jika ia mau memberikan kesaksian yang sejujurnya. Di dunia Reno, kesetiaan hanyalah komoditas yang bisa dibeli, dan Alia baru saja membelinya dengan harga yang tak bisa Reno tandingi. Setelah kesaksian Siska yang menghancurkan, giliran ahli medis yang berbicara. Ia menunjukkan hasil laboratorium dari sampel darah Alia dan sisa teh yang diambil secara diam-diam oleh asisten Alia beberapa hari sebelum pengusiran. Zat ini tidak membunuh seketika, jelas ahli tersebut. Tapi jika dikonsumsi terus-menerus selama 6 bulan, organ dalam, terutama ginjal, akan mengalami gagal fungsi permanen. Ini adalah metode pembunuhan yang sangat licin dan kejam. Ruang sidang riuh dengan bisikan kecaman. Reno merasa oksigen di ruangan itu menipis. Ia menoleh ke arah penonton, berharap ada satu saja teman atau kolega yang memandangnya dengan iba. Namun, ia hanya melihat wajah-wajah penuh jijik. Di barisan depan, ia melihat Wijaya Kusuma, ayah Alia, menatapnya dengan pandangan yang seolah mengatakan bahwa kematian akan menjadi hukuman yang terlalu ringan bagi Reno. Di akhir persidangan hari itu, hakim menunda sidang untuk dilanjutkan minggu depan. Namun hakim memberikan keputusan penting. Status Reno dinaikkan menjadi tersangka dan ia harus segera ditahan di rutan demi kepentingan penyidikan lebih lanjut. Saat petugas kepolisian mendekat untuk memborgol Reno, pria itu pecah. Ia jatuh berlutut di lantai ruang sidang, merangkak ke arah Alia yang hendak meninggalkan ruangan. Alia! Alia! Maafkan aku. Aku dijebak Siska. Dia yang merayuku. Tangis Reno pecah. Air mata dan ingusnya bercampur menjadi satu. Pikirkan 5 tahun pernikahan kita. Sayang, aku mencintaimu. Alia berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya dalam hari itu, ia menatap langsung ke mata Reno. Ia berjongkok sedikit agar suaranya hanya terdengar oleh pria yang sedang bersimpuh itu. 5 tahun itu, Reno, aku memberikan seluruh hidupku untukmu. Aku rela melepaskan kemewahan hanya untuk melihatmu sukses dari nol. Dan kamu membayarnya dengan racun. Bisik Alia dengan nada yang sangat tenang namun penuh tekanan. Kamu tidak mencintaiku. Kamu bahkan tidak mencintai Siska. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Alia berdiri kembali, merapikan bajunya yang sama sekali tidak tersentuh oleh Reno. Nikmatilah hotel barumu. Reno, di sana tidak ada wine mahal, tidak ada pelayan. Hanya ada kamu dan penyesalanmu. Reno diseret keluar oleh petugas sambil terus berteriak memanggil nama Alia. Sementara itu, Alia berjalan keluar gedung pengadilan dikelilingi oleh pengawal dan pengacara. Di luar, ratusan wartawan menantinya. Namun ia hanya memberikan satu pernyataan singkat sebelum masuk ke mobil Rolls-Royce-nya. Keadilan tidak pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan siapa yang sesungguhnya memegang kendali. Mobil itu meluncur pergi, meninggalkan Reno yang kini resmi menjadi penghuni sel sempit yang gelap, memulai babak baru hidupnya sebagai narapidana. Domino pertama telah jatuh, dan seluruh dunia Reno kini tengah menyusul runtuh ke tanah. Dinding sel penjara itu terasa makin lama makin menyempit, seolah siap menghimpit Reno hingga remuk.
Bau pesing, udara lembab, dan suara dengkur tahanan lain menjadi lagu pengantar tidur yang mengerikan bagi pria yang 3 hari lalu masih merasa sebagai raja properti. Reno duduk meringkuk di sudut sel, memeluk lututnya yang gemetar. Pakaiannya kini seragam biru kusam dengan nomor tahanan di dada. Tidak ada lagi sutra, tidak ada lagi kenyamanan. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat tawa Siska di ruang sidang. Ia melihat wajah dingin Alia yang menatapnya seperti menatap serangga pengganggu. Namun, yang paling menghantuinya adalah kenyataan bahwa ia telah membuang tiket emas seumur hidupnya. Ia telah memiliki putri salah satu orang terkaya di Asia. Namun ia justru mencoba membunuhnya demi seonggok kesenangan sesaat. "Reno, ada kunjungan pengacara," teriak sipir penjara sambil memukul jeruji besi dengan tongkatnya. "Prang!" Suara itu membuat Reno meloncat kaget. Reno berlari menuju ruang kunjungan dengan harapan tinggi. Mungkin ada celah. Mungkin ada pengampunan. Namun, yang menunggunya bukanlah pengacara publiknya, melainkan Evan, asisten pribadi Alia, yang duduk dengan tenang di balik kaca pembatas. "Di mana Alia? Kenapa kamu yang datang?" tanya Reno tidak sabar. Ia meraih gagang telepon komunikasi dengan tangan gemetar. Evan menatap Reno dengan tatapan datar yang meremehkan. "Nona Alia terlalu sibuk untuk melihat wajahmu. Reno, dia sedang berada di Singapura untuk menutup kontrak akuisisi bandara. Aku di sini hanya untuk mengantarkan satu dokumen terakhir." Evan menempelkan sebuah dokumen ke kaca. "Itu adalah hasil audit final perusahaan Reno. Perusahaanmu bukan hanya bangkrut, Reno. Kamu memiliki utang sebesar 120 miliar rupiah kepada bank-bank yang kini berada di bawah naungan Kusuma Group. Karena asetmu sudah disita dan nilainya tidak mencukupi, sisa utang itu akan dibebankan padamu secara pribadi. Artinya, setelah kamu keluar dari penjara 10 atau 15 tahun lagi, kamu akan tetap menjadi gelandangan yang dikejar-kejar utang seumur hidup." Reno merasa dunianya gelap. "Tolong, katakan pada Alia. Aku mohon. Aku punya informasi. Aku punya sesuatu yang dia inginkan." Evan tersenyum sinis. "Apa yang kamu punya? Informasi tentang Siska? Siska sudah menceritakan segalanya lebih detail darimu. Kamu tidak punya nilai tawar lagi." "Tunggu!" Reno berteriak. Air matanya mulai mengalir. Aku baru sadar. Di laci meja kerjaku yang disita, ada sebuah amplop merah. Di dalamnya ada foto-foto masa kecil Alia dengan ayahnya. Aku menyimpannya karena aku pikir itu hanya foto Alia dengan kakek angkatnya. Aku tidak tahu itu Wijaya Kusuma. Katakan padanya aku masih menyimpan kenangannya. Aku mencintainya." Evan menggelengkan kepala, merasa muak. "Foto-foto itu sudah kami ambil saat penyitaan aset. Dan tahukah kamu apa yang Nona Alia lakukan pada foto-foto itu? Dia membakar bagian wajahmu yang tidak sengaja terpotret di sudut foto. Baginya, kamu bukan lagi kenangan. Kamu adalah noda yang harus dihapus." Evan berdiri, hendak pergi. Namun sebelum ia beranjak, ia membisikkan sesuatu ke gagang telepon. "Oh, satu hal lagi. Ayah Nona Alia, Tuan Wijaya, sangat marah karena kamu mencoba meracuni putrinya. Dia telah memastikan bahwa di dalam penjara ini, kamu akan mendapatkan perhatian khusus dari tahanan lain setiap malam. Selamat menikmati masa tahananmu, Reno." Setelah Evan pergi, Reno jatuh tersungkur di lantai ruang kunjungan. Ketakutan yang amat sangat melanda dirinya. Perhatian khusus. Di penjara adalah hukuman mati yang berjalan lambat. Malam itu, Reno berhasil mencuri kesempatan saat seorang petugas penjara yang bisa disuap, menggunakan cincin emas terakhir yang ia sembunyikan di dalam jahitan celananya, meminjamkan ponsel untuk beberapa menit. Dengan tangan gemetar dan napas yang memburu karena panik, Reno menekan nomor pribadi Alia yang ia hafal di luar kepala. Panggilan itu tersambung. "Halo?" Suara lembut dan tenang Alia terdengar. Suara itu begitu dekat, seolah-olah ia berada di sampingnya, memberikan kehangatan yang kini sangat dirindukan Reno. "Alia, sayang, ini aku, Reno," bisik Reno dengan suara terisak,
Matanya melirik ke kiri dan ke kanan, takut ketahuan sipir lain. Tolong aku, Alia. Aku tidak kuat di sini. Tahanan lain, mereka menyakitiku. Aku tahu aku salah. Aku sadar sekarang siapa kamu sebenarnya. Kamu adalah segalanya bagiku. Alia. Aku baru sadar foto-foto itu. Kamu Putri Wijaya Kusuma. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Kita bisa menjadi pasangan terkuat di dunia. Di seberang sana, terdengar tawa kecil yang kering. Justru karena aku tahu kamu akan mengatakan itu, maka aku tidak pernah memberitahumu, Reno. Kamu baru menyesal sekarang karena kamu tahu siapa ayahku. Jika aku hanya Alia yang sakit-sakitan dan miskin, apakah kamu akan meneleponku dengan suara setulus ini? Aku tetap mencintaimu, Alia. Bohong, potong Alia tajam. Kamu mencintai kekuasaan yang ada di belakang namaku. Kamu panik bukan karena kehilangan cintaku, tapi karena kehilangan akses ke duniaku. Reno, telepon ini adalah kesalahan besar. Dengan meneleponku, kamu baru saja memberikan bukti tambahan bahwa kamu mencoba melakukan pelecehan dan intimidasi terhadap saksi kunci. Alia, jangan. Aku mohon. Rujuklah denganku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi budakmu. Aku akan merawatmu. Aku akan. 3 hari yang lalu, suara Alia merendah. Aku merangkak di kakimu, memohon 1 malam untuk berteduh dari hujan. Kamu tertawa sambil membuang koperku ke lumpur. Sekarang, kamu merangkak di kakiku melalui telepon, memohon perlindungan dari hujan badai yang kamu ciptakan sendiri. Alia. Selamat tinggal untuk selamanya. Reno, jangan menelepon lagi. Nomor ini akan segera dimatikan. Sama seperti namamu yang sudah mati di hatiku. Klik. Ponsel itu mati. Reno menatap layar yang gelap dengan mata kosong. Pada saat yang sama, pintu selnya terbuka. 3 tahanan bertubuh besar masuk dengan tatapan yang sangat tidak ramah. Mereka membawa pesan dari luar, bahwa Reno harus diberi pelajaran setiap malam. Reno menjerit. Namun jeritannya tertelan oleh dinding-dinding beton penjara yang dingin. Ia baru sadar bahwa ia telah membuang berlian demi sebuah kerikil beracun, dan sekarang, ia harus membayar harga dari keserakahannya dengan seluruh sisa hidupnya. Ia baru benar-benar sadar siapa Alia sebenarnya. Dia bukan hanya putri seorang konglomerat, dia adalah malaikat maut bagi pria pengkhianat seperti dirinya. Cahaya matahari pagi memantul sempurna pada fasad kaca Kusuma Tower yang menjulang tinggi, seolah gedung itu sendiri sedang merayakan kemenangan. Di lantai paling atas, di dalam kantor CEO yang luasnya setara dengan rumah mewah Reno dulu, Alia berdiri menatap panorama Jakarta. Ia tidak lagi tampak seperti wanita yang pernah hancur di halte bus. Ia adalah definisi dari kekuatan dan keanggunan. Pagi ini adalah hari di mana keputusan inkrah pengadilan akan dibacakan. Namun, bagi Alia, itu hanyalah formalitas. Ia sudah memenangkan perang ini sejak malam ia menelepon ayahnya. Nona, mobil sudah siap. Evan masuk dengan langkah tenang. Dan, Tuan Reno telah tiba di lobi pengadilan dengan pengawalan ketat. Dia bersikeras ingin bertemu Anda 1 kali saja sebelum vonis dibacakan. Katanya, ada rahasia yang ingin dia sampaikan. Alia memutar kursinya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Rahasia? Dia hanya mencoba mengulur waktu. Tapi baiklah, aku akan memberinya penutupan yang layak. Di pengadilan, suasana sangat riuh. Namun, ketika iring-iringan mobil hitam mewah berhenti di depan lobi, kerumunan wartawan terbelah seperti laut merah. Alia turun dengan kacamata hitam, mengenakan gaun putih tulang yang melambangkan kesucian dan awal yang baru. Di lehernya melingkar kalung berlian pemberian ayahnya, simbol bahwa ia telah kembali ke tempat asalnya. Di sebuah ruangan kecil yang dijaga ketat oleh 2 polisi, Reno menunggu. Kondisinya sangat memprihatinkan. Rambutnya yang dulu selalu rapi dengan pomade mahal kini tampak pitak di beberapa bagian akibat stres atau mungkin perkelahian di sel. Wajahnya yang tampan kini penuh memar, dan matanya cekung, memancarkan keputusasaan yang amat dalam. Saat Alia masuk, Reno mencoba berdiri,
Namun kakinya lemas dan ia kembali terduduk di kursi kayu. Alia! Suara Reno serak, nyaris menyerupai rintihan. Terima kasih sudah datang. Aku tahu kamu masih punya hati. Alia tetap berdiri, menjaga jarak setidaknya 3 meter. Ia tidak ingin aroma penjara yang melekat pada Reno menodai harinya. Aku datang bukan karena hati. Reno, aku datang untuk melihat dengan mataku sendiri bagaimana rupa seorang pria yang menukar emas dengan kotoran. Reno menelan ludah yang terasa seperti pasir. Alia, aku punya rahasia. Siska, dia tidak hanya merayuku. Dia bekerja untuk kompetitormu. Dia yang merencanakan semua ini agar perusahaanku hancur dan kamu mati, sehingga mereka bisa mengambil alih pasar properti kita. Aku juga korban. Alia. Alia tertawa pelan. Suara tawa yang sangat merdu namun menyakitkan bagi Reno. Reno, kamu pikir aku sebodoh itu? Siska bekerja untuk siapapun yang memberinya uang. Dan tahukah kamu siapa yang membiayai Siska untuk mendekatimu sejak awal? Itu adalah tim audit ayahku. Kami ingin tahu seberapa jauh kamu akan mengkhianatiku jika diberi godaan sedikit saja. Reno tertegun. Matanya membelalak. Jadi, kamu yang menjebakku. Bukan menjebak. Reno, hanya menguji. Koreksi Alia dengan dingin. Jika kamu adalah suami yang setia, kamu akan mengusir Siska saat dia pertama kali menggodamu. Jika kamu pria yang tulus, kamu akan tetap di sampingku saat aku pura-pura sakit. Kamu gagal dalam setiap tes yang aku berikan. Kamu sendiri yang memilih untuk meracuniku. Kamu sendiri yang memilih untuk tertawa saat mengusirku. Reno terjatuh dari kursinya, bersimpuh di lantai beton yang dingin. Ia merangkak mendekat. Namun Evan segera menghalangi dengan ujung sepatunya yang mengkilap. Alia, tolong cabut tuntutannya. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan menjadi pelayan di rumahmu. Aku akan mencuci kakimu setiap hari. Aku tidak kuat di penjara. Alia. Mereka menyiksaku setiap malam. Reno menangis sejadi-jadinya. Air matanya membasahi ujung sepatu Evan. Alia menatap pria yang dulu sangat ia cintai itu dengan rasa iba yang minimal. Ia meraba tas tangannya, mengeluarkan selembar uang koin yang ia temukan di laci mobilnya tadi pagi. Ia melemparkan koin itu ke arah Reno. Koin itu berdenting, berputar, lalu berhenti tepat di depan hidung Reno yang berdarah. Itu adalah uang tip untuk aktingmu selama 5 tahun ini, Reno. Kamu cukup menghiburku di masa lalu, ujar Alia. Anggap saja itu modal untukmu membeli sabun di penjara nanti. Alia. Kamu kejam. Kamu iblis. Teriak Reno yang emosinya berubah menjadi amarah karena merasa sangat dihina. Kejam. Alia melepas kacamata hitamnya, menunjukkan mata yang tajam dan tak tergoyahkan. Kejam adalah membiarkan istrimu yang kamu pikir sedang sekarat berjalan di tengah badai tanpa sepeser uang pun. Aku hanya memberikanmu apa yang kamu tabur. Alia berbalik. Tidak sudi lagi melihat pemandangan menyedihkan itu. Saat ia melangkah keluar, hakim mengetuk palu di ruang utama, menyatakan Reno bersalah atas semua dakwaan dan menjatuhkan hukuman 18 tahun penjara serta penyitaan seluruh harta pribadi untuk mengganti kerugian negara dan yayasan. Di lobi pengadilan, Siska yang juga akan dipindahkan ke lapas wanita, melihat Alia dari kejauhan. Siska mencoba berteriak minta ampun, namun Alia bahkan tidak menoleh. Bagi Alia, mereka berdua hanyalah debu yang sempat mengotori sepatunya dan kini telah dibersihkan. Alia melangkah keluar menuju tangga pengadilan. Di sana, ayahnya, Wijaya Kusuma, sudah menunggu dengan tangan terbuka. Di sekeliling mereka, para pemegang saham dan jurnalis menyambut kembalinya Sang Ratu Kusuma. Sudah selesai, nak? Tanya Wijaya lembut. Alia tersenyum. Kali ini senyum yang benar-benar tulus. Sudah, ayah. Masa lalu sudah terkubur di dalam sel itu. Sekarang, saatnya kita membangun sesuatu yang nyata. Ia masuk ke dalam mobil, meninggalkan kerumunan dan bayang-bayang Reno yang kini sedang diseret masuk ke mobil tahanan untuk memulai sisa hidupnya di balik jeruji besi. Alia menarik napas dalam,
merasakan udara kebebasan yang sesungguhnya. Ia tidak lagi sakit. Ia tidak lagi tertindas. Ia adalah Alia Kusuma, dan dunianya baru saja dimulai. Setahun kemudian, cahaya mentari pagi menyinari balkon sebuah resor mewah di tepi tebing Uluwatu, Bali. Resor itu bukan sekadar bangunan megah. Itu adalah mahakarya pertama yang dirancang sepenuhnya oleh Alia Kusuma sejak ia kembali memimpin perusahaan keluarganya. Proyek yang dulu digunakan sebagai umpan untuk menghancurkan Reno, kini telah menjelma menjadi salah satu destinasi paling prestisius di dunia. Alia berdiri di tepi kolam renang Infinity, menyesap teh kamomil hangat. Tubuhnya kini bugar dan sehat. Rambutnya berkilau terkena sinar matahari, dan matanya memancarkan ketenangan yang hanya bisa dimiliki oleh seseorang yang telah berhasil melewati badai terdahsyat dalam hidupnya. Nona Alia, acara pembukaan akan dimulai dalam 30 menit. Lapor Evan, yang kini menjabat sebagai direktur operasional. Penampilannya lebih matang, dan ia tetap menjadi orang kepercayaan Alia yang paling setia. Alia mengangguk kecil. Bagaimana kabar, tamu? Kita di Jakarta, Evan. Evan membuka sebuah tablet, menunjukkan laporan singkat. Reno masih berada di lembaga pemasyarakatan kelas 1. Kabarnya tidak terlalu baik. Setelah bandingnya ditolak bulan lalu, mentalnya semakin tidak stabil. Dia sering berteriak memanggil nama Anda di malam hari, mengklaim bahwa dia masih suami sah Anda dan meminta pelayan untuk membawakan wine. Para tahanan lain tidak lagi menyiksanya secara fisik. Mereka hanya menganggapnya sebagai orang gila yang tidak layak digubris. Alia terdiam sejenak. Tidak ada rasa dendam. Tidak ada rasa puas yang berlebihan. Yang ada hanyalah rasa hampa terhadap sebuah nama yang dulu pernah mengisi seluruh hatinya. Dan Siska? Tanya Alia lagi. Siska terlibat perkelahian di dalam lapas wanita karena mencoba mencuri barang milik narapidana lain. Masa tahanannya ditambah 2 tahun lagi. Dia kehilangan semua kecantikannya. Nona, kabarnya dia menderita infeksi kulit parah akibat kondisi sanitasi yang buruk. Jawab Evan tenang. Alia meletakkan cangkir tehnya. Cukup. Aku tidak ingin mendengar nama mereka lagi setelah hari ini. Tugas kita sudah selesai. Alia melangkah menuju cermin besar di kamarnya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna biru safir yang anggun. Hari ini bukan hanya tentang merayakan pembukaan resor, tapi juga merayakan kebangkitan dirinya sebagai wanita yang mandiri. Ia teringat kembali pada masa-masa ia pura-pura sakit, saat ia melihat wajah asli orang-orang yang ia cintai. Pengalaman itu adalah pelajaran termahal yang pernah ia beli, lebih mahal dari seluruh aset Kusuma Group. Di Jakarta, di dalam sel yang sempit dan berbau apek, Reno duduk di lantai beton sambil mengais sisa makanan dari nampan plastik yang retak. Giginya mulai tanggal karena kekurangan nutrisi, dan wajah tampannya kini dipenuhi jaringan parut. Tiba-tiba, ia melihat sebuah potongan koran lama yang tergeletak di pojok sel. Foto Alia terpampang jelas di sana dengan judul, Alia Kusuma, simbol ketangguhan wanita abad ini. Reno menyentuh foto itu dengan jari-jarinya yang kotor. Air matanya jatuh, membasahi wajah Alia di atas kertas koran tersebut. Alia, maafkan aku. Aku hanya ingin kaya, aku ingin kita bahagia. Igau Reno dengan suara parau. Ia teringat hari itu, 3 hari setelah pengusiran, saat ia menelpon Alia dengan penuh kepanikan. Ia baru sadar bahwa saat ia tertawa melihat Alia pergi, ia sebenarnya sedang menertawakan kehancurannya sendiri. Ia telah mengusir malaikat pelindungnya, sumber keberuntungannya, dan satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Kini, setiap detik dalam penjara adalah siksaan baginya. Bukan karena jeruji besinya, tapi karena ingatan tentang apa yang seharusnya ia miliki jika saja ia sedikit saja memiliki hati nurani. Kembali ke Bali, sorak-sorai penonton pecah saat Alia memotong pita peresmian. Di barisan depan, Wijaya Kusuma berdiri dengan air mata bangga. Ayahnya itu tidak pernah menyangka bahwa putrinya yang dulu begitu lembut kini telah bertransformasi menjadi pemimpin yang tegas namun tetap memiliki empati tinggi. Setelah acara selesai, seorang pengusaha muda menghampiri Alia. Ia tampak tertarik bukan hanya pada bisnisnya, tapi juga pada sosok Alia. Nona Alia,
Anda luar biasa. Bagaimana Anda bisa tetap begitu tenang setelah semua yang Anda lalui? Tanya pria itu. Alia menatap cakrawala, di mana laut dan langit seolah menyatu tanpa batas. Karena aku belajar bahwa rasa sakit adalah guru terbaik. Ia mengajariku siapa yang layak tinggal di hidupku, dan siapa yang hanya lewat untuk memberiku pelajaran. Alia melangkah pergi, meninggalkan kerumunan menuju tepi pantai. Ia mengeluarkan sebuah cincin kawin lama yang selama ini ia simpan di dasar tasnya. Cincin murah yang dibeli Reno dengan uang hasil menjual perhiasan ibunya dulu. Ia menatap cincin itu untuk terakhir kalinya. Lalu dengan gerakan tegas, ia melemparkannya jauh ke tengah samudera. Cincin itu tenggelam, menghilang di telan ombak, sama seperti masa lalunya yang kelam. Alia menghirup napas dalam-dalam. Udara laut terasa segar di paru-parunya. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Di depannya, masa depan yang cerah telah menanti. Ia adalah putri mahkota yang telah memenangkan tahtanya kembali, bukan melalui warisan, tapi melalui keberanian untuk bangkit dari kehancuran. Cerita tentang istri sakit yang dibuang telah berakhir. Sekarang, dunia akan mengenal cerita tentang sang ratu yang membangun kerajaan di atas debu pengkhianatan. Tamat.